Selanjutnya kita lanjutkan acara tausiah dari Syekh Ngeling atau Bapak Haji Kiai Nasta'in. Iya, dari Bapak Kiai Haji Nasta'in. Nah, namun sebelumnya akan saya aturkan sebagai ayat penghantar dari ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Luar biasa sekali. Inilah ayat yang dituliskan dalam kitab suci Al-Quran. Ayat yang jelas sekali, yang mana ayat tersebut akan diurai dengan segamblang-gamblangnya kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Nasta'in dari Jepara. Kami persilahkan. Sumonggo. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bin sepuh, para kiai, wabil khusus tuan guru kita, juga ibunda, dan para pejabat pemerintah dari seluruh jajarannya, dari RT sampai pusat, dan para ibu-ibu, para bapak-bapak yang hadir di acara Tabligh Akbar dalam yaitu majelis zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Tidak ketinggalan ketua kami Bapak Insinyur Munajat, ketua majelis zikir Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara yang kami hormati ugi. Niki bahasane pakai bahasa campuran. Ngoten Bapak Ibu nggih. Nah, paham boten? Sunda Boten. Saiki kula tak takon. Panjenengan iki wong Jawa, wong Sumatera. Ora iso basa Jawa. Orang Jawa harus bisa bahasa Jawa dong. Kalau orang Sumatera aja bisa bahasa Jawa kok.
orang Jawa tidak paham bahasa Jawa. Saya yakin walaupun toh ibu-ibu ini suku Sunda, tapi paham bahasa Jawa, walaupun toh tidak bisa berkata bahasa Jawa. Sedikit-sedikit bisa ya. Alhamdulillah. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu dengan saya. Belum pernah ketemu, baru ketemu ini. Saya juga ke Majalengka baru kali ini. Pernah ke Jepara, ibu-ibu. Saya asli Jepara. Jepara itu terkenal kota ukir, pengolahan kayu ya. Jadi Jepara itu, ini dongeng dulu ya, supaya nyantai ngajinya aja sepakan ya. Ngajinya yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal, karena saya tahu yang hadir di sini ini macam-macam. Ada yang sangat sulit dalam memahami ilmu yang sulit-sulit. Ada yang inginnya itu juga ada guyonannya, ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi besok supaya kalau ada seperti ini bisa hadir. Alhamdulillah. Jepara itu daerahnya itu ujung utara, pantai utara. Nah, jadi pesisir sana utara. Tidak di jalur Pantura, karena jalur Pantura ada Semarang, Demak, Putuspati. Daerahnya itu daerah tujuan, tidak daerah ampiran. Itu Jepara. Tapi itu Jepara itu ternyata sudah terkenal. Sebelum Islam sudah ada kerajaan. Sebelum ada agama Islam sudah ada kerajaan Kalingga. Nah, itu Jepara. Karena itu dulu itu menjadi pelabuhan internasional. Sehingga para pedagang-pedagang di sejarah dari Arab Saudi, para sahabat-sahabat itu berlabuhnya di situ. Maka banyak sekali para wali-wali itu yang ngambahnya itu memang wilayah Jepara karena pelabuhan internasional dulu. Ini rencananya pemerintah Jepara ini akan dihidupkan lagi. Ada pelabuhan internasional. Nanti juga ada ramai. Dan juga ada tokoh 3 wanita yang sangat berperan di Nusantara ini. Nah, pertama yaitu Ratu Sima. Nah, itu Ratu Sima, Ratu yang adil. Terus ada Ratu Nyai Kalinyamat, putra Sultan Patah. Itu ternyata orang wanita itu tidak sembarangan ya. Yang ketiga yaitu Raden Ajeng Kartini, kelahiran Jepara. Alhamdulillah. Rojo sembrono mbek wong wedok. Ternyata wanita itu kalau tidak ada wanita dinanya sepi. Pasti sepi. Yang menjadi ramai karena wanita. Makanya aja main-main. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi bersama mengayu bagian dari agan mengenai hajatipun Bapak saya dalam rangka walimatul urs ikan putri. Kita ini hanya memberi doa restu, semoga hajatnya Pak Jaya dalam rangka walimatul urs kedua mempelai diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Diberkahi artinya diberi kebaikan dari segi apapun, sehingga nantinya diberi keturunan yang soleh dan solehah. Karena Pak Jaya dalam acara ini ikut serta mensyiarkan, yaitu mensyiarkan pengajian majelis zikir oleh Pak Politia, hanya mengharap barokahnya tentu. Begitu Pak Jaya ya. Amin. Allahumma amin.
Kami akan mengangkat satu ayat dari Al-Quran untuk mengingatkan pada diri kami sendiri, khususnya semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak datang pada manusia suatu masa? Manusia itu yang disebut adalah Nabi Adam. Suatu masa beberapa tahun, yaitu masa 40 tahun. Lam yakun syai'an madhkura. Yang di situ tidak ada apa-apanya, tidak disebut apa-apa, tidak dihargai, surat direken apa-apa Nabi Adam. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Khalaqal insana min sulalatin min tin. Telah tercipta patung Adam itu didiamkan 40 tahun. 40 Nabi Adam berupa patung 40 tahun. Jadi saya lihat di tafsir Jalalainnya seperti itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah tidak datang atas manusia suatu masa yang manusia itu tidak ada harganya, tidak disebut apa-apa karena berupa patung. Sehingga para malaikat dan jin itu seliweran itu di samping patung Adam tidak direken apa-apa. Nah, seperti sampai ketika ke mall, ketika beli baju ada patung yang dipajang, tinggoni pakaian, ada yang cantik, ada yang tampan, tapi tidak sampai reken, tidak sampai anggap. Karena apa? Karena tidak ada nyawa. Oleh orang dianggap, orang direken, sebab orang ono nyawane, orang ono ruhi. Artinya apa? Mulianya manusia ini karena ruhnya. Sampeyan ono wong ayu mesti seneng. Nggih mboten? Nah, tapi nek mati, tapi nek ora ono nyawane kira-kira pripun? Ada orang tampan juga senang, tapi kalau tidak ada nyawanya, untuk apa? Jadi pendemawon. Nggih mboten? Nah, jadi manusia ini akan berharga di sisi Allah karena rohaniyahnya. Karena rohaniyahnya. Manusia tersusun dari dua unsur, yaitu rohani dan jasmani. Maka di situ akan bisa berkembang rohani dan jasmani kalau ada yang membimbing, yang membina. Kalau jasmani yang membina adalah abul jasad. Abul jasad itu kedua orang tua. Ketika butuh makan, sambat tering wong tua. Ketika sakit, ya orang tua yang prihatin. Itu abul jasad. Bisa berkembang dengan baik, kedua-duanya harus ada yang membimbing dan membina. Rohani juga begitu, harus punya abur ruh. Abur ruh itu siapa? Yang membimbing ruh, yaitu guru spesialis, paham? Guru khusus. Tidak semua guru itu spesialis rohani. Tapi kalau guru spesial rohani pasti guru. Yaitu apa? Guru rohani adalah guru mursyid. Itu yang membimbing ruh kula panjenengan sami. Ada dua unsur dalam manusia, rohani dan jasmani. Kedua-duanya ini akan bisa terbimbing dengan baik kalau kedua-duanya ini ada yang membimbing, yaitu
Itu orang tua dan guru rohani. Sudah punya atau belum? Guru rohani, carilah guru rohani. Karena nanti yang pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau awak akan kembali ke tanah, apa itu jasad akan kembali ke tanah. Kalau roh akan kembali ke Allah. Tapi tidak semua roh bisa kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua roh ketika mati langsung bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua. Rohmu harus kau urusi sendiri. Artinya kita mencari guru rohani yang membimbing roh kita. Guru rohani, yaitu guru mursyid. Itulah karena nanti yang pulang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ruh kita. Carikan guru pembimbing, carikan guru pembimbing. Itu penting. Pasti panjenengan sami akan gelo. Gelo itu apa? Menyesal. Menyesal kalau sudah mati. Pasti. Demi Allah, wallahi. Kalau panjenengan sami ketika hidup ini tidak punya guru rohani, ketika mati pasti akan menyesal. Saya bersumpah, wallah. Maka dari itu semua para aulia-aulia Allah itu mempunyai guru pembimbing semua untuk menyempurnakan membimbing rohaninya kita. Maka carilah mursyid. Maka ada satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah dan bersungguh-sungguhlah dalam mencari wasilah itu, di jalan wasilah itu, supaya kamu beruntung. Wasilah, para mufassir ada yang memaknai wasilah adalah amal soleh. Biarlah, karena mufassir itu banyak. Ada yang memaknai wasilah adalah guru mursyid. Wasilah adalah jannah. Kalau yang memaknai wasilah adalah amal soleh, berarti hasil dari diri kita sendiri. Suatu contoh, panjenengan punya mangga. Ketika tidak bisa mengambil mangga, akhirnya panjenengan mengambil sebatang kayu atau bambu. Bambu itu namanya wasilah supaya bisa mengambil. Berarti bambu itu tidak dari panjenengan, tidak panjenengan yang ambil, tidak dari jasmani panjenengan, sesuatu yang lain bambu itu untuk bisa mengambil mangga yang di atas itu. Artinya kita ini adalah manusia yang dhaif di alam yang relatif, di alam yang fana. Allah adalah baqo, di alam yang kekal, yang mutlak. Untuk bisa mencapai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kalau tidak pakai wasilah, tidak akan mungkin bisa kenal dengan Allah. Jangan bingung. Jangan bingung dulu. Kita ini di alam dunia. Allah tidak di dunia. Loh, tidak di dunia. Kalau di dunia akan dicari orang. Yang sampai di dunia ada nurnya Allah. Allah ada maha mutlak. Laisa kamil syai'un. Untuk menjangkau bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala harus pakai wasilah. Saya balik keterangan sekarang.
Allah Subhanahu wa taala sendiri menghubungi, mengenal makhluk, mengenal manusia ini juga pakai wasilah kok. Siapa? Utusan, wahyu. Allah sendiri menghubungi manusia yang di alam dunia, alam relatif ini itu pakai wasilah karena memang lain dimensi. Wasilahnya apa? Yaitu utusan atau wahyu. Maka nali basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bihi man yasha. Itu ayat yang menjelaskan tentang Allah itu maka nali basyarin ayyukallimahullah. Tidak, untuk manusia itu akan dihubungi Allah kecuali miwarak hijab awyurisal rasulan pakai wasilah. Jadi semua itu memang harus begitu. Untuk mengenal Allah itu nomor satu. Panjenengan sami itu dikatakan orang yang beragama kalau sudah bisa kenal Tuhan. Betul atau betul? Sudah kenal Tuhan atau betul? Kalau belum, jenengan ngaku beragama, sudah kenal Tuhan atau belum? Yang namanya orang beragama adalah orang yang sudah mengenal Tuhan, betul? Betul. Awaluddini ma'rifatullah. Awal orang beragama kalau sudah kenal Allah. Dikatakan orang itu sudah beragama kalau sudah kenal dengan Tuhan. Artinya kenal itu bagaimana? Nanti penjelasannya. Ya. Ada hadis, ud'uhum ilallah. Fa idza arafullah fa'muruhum bis-shalah. Hadis pun Kanjeng Nabi. Ajaklah umat untuk mengenal Allah. Baginda Rasul bersabda demikian. Ud'uhum ilallah, ajaklah umat untuk mengenal Allah. Fa idza arafullah, ketika umat sudah kenal Allah, fa'muruhum bis-shalah. Perintahlah sholat, perintahlah ibadah. Dari ibadah itu nomor 2. Nomor 1 kenal dulu. Betul atau betul? Setelah kenal baru berabdi-abdi. Kenal dulu yang kau sembah. Kalau sudah kenal yang kau sembah, barulah kamu beribadah, berabdi-abdi. Seperti kita akan menembak sesuatu, sasarannya dipahami dulu, dikenali dulu. Jangan langsung kau tembakkan, pasti tersesat, tidak kenal. Itulah ilmu untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tidak akan bisa kenal sendiri. Paham? Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, panjenengan tidak akan bisa kenal sendiri kalau tidak ada yang mengenalkan. Maka ada hadis pun ma'allah atau ma'aman ma'allah. Besertalah kamu dengan Allah atau besertalah kamu dengan orang yang sudah beserta kepada Allah, dengan Allah. Inilah ilmu makrifat itu, ini hanya sebatas teori. Berarti prakteknya, prakteknya harus bayat, prakteknya harus bayat. Mari tingkatkan agamamu ke level tarekat, tidak hanya mandek di syariat saja. Duh para kanca priya wanita, aja mung ngaji syariat loko, berpinter dongeng nulis lan maca, nembe akhire bakal sangsara gelo-gelo. Mulai carilah guru mursyid supaya guru mursyid itu menjadi pembimbing, pembimbing rohanimu.
Itu pentingnya mencari mursyid. Mursyid adalah channel wasilah. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu untuk mengenal Allah juga dengan wasilah. Loh, semua makhluk yang di bumi ini hidup untuk mengenal Tuhan tetap pakai wasilah. Tidak akan bisa kenal kalau tidak pakai wasilah. Ada doa sholawat setelah Anda. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wahai Tuhannya, panggilan-panggilan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, ati datangkanlah kepada baginda Nabi wasilah, datangkanlah wasilah kepada baginda Nabi. Artinya apa? Seolah-olah ini mendekatkan Nabi, tapi Nabi sudah pakai wasilah. Artinya supaya umat itu mencari wasilah, karena Nabi pakai wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wasilahnya? Yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad atau Nur Rasulullah sama. Itulah. Ini ngajinya. Tidak semua orang, saya yakin ada yang mantuk-mantuk, ada yang boh-boh, ada yang ketek-ketek. Tahu gini-gini, tak paham. Ada yang gini-gini. Saya tahu yang mana orang banyak, ada yang mampu, ada yang tidak mampu untuk mencerna penjelasan ini, tapi ini adalah sebuah teori untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang prakteknya adalah dalam zikir, zikir hati, untuk mengenal Allah, memanggil namanya dulu. Ketika sudah kenal, tidak usah memanggil nama, menyambungkan rasa dan lain-lain. Nah, itulah penting. Saya ulangi lagi, kalau panjenengan tidak segera ketika hidup ini mencari mursyid, saya yakin wallahi ketika mati pasti akan menyesal. Nah, itulah. Itu karena semua para nabi itu mempunyai mursyid. Semua para wali itu mempunyai guru mursyid. Nah, inilah karena ini waktu yang dibagi-bagi, maka cukup dari uraian kami saya cukup sekian. Mungkin kalau ada kesempatan lagi bisa mengatakan seperti ini di lain tempat atau masih di sini bisa. Saya mohon maaf sekali kepada seluruh yang hadir di sini dari apa yang aku uraikan. Apabila ada kesalahan, nah itu semata-mata kebodohan kami. Bila ada yang benar, semata-mata dari fadl hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ajengan ngora.